Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dikarenakan praktikum kita saat ini dibuat libur atau online lebih tepatnya, dikarenakan masih UTS atau ujian tengah semester, maka di sini saya membuat video pembelajaran untuk pertemuan 4 dan 5. Di sini pertemuan 4 dan 5 itu kita akan membahas Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, yang pertama itu ada definisi. Jadi, Microsoft PowerPoint itu sebuah program aplikasi Microsoft Office yang dikembangkan sama Microsoft Corporation yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Jadi, aplikasi ini sering juga digunakan sama orang-orang seperti kita, mahasiswa atau pelajar, orang-orang di perkantoran, tenaga pendidik seperti dosen atau guru, dan masih banyak lagi. Jadi kehadiran PowerPoint ini semakin memudahkan dalam melakukan presentasi karena fitur-fitur yang disediakan sama PowerPoint ini sangat menarik dan juga sangat membantulah dalam presentasi. Selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat PowerPoint ini yang pertama pasti membuat presentasi menarik karena dengan adanya PowerPoint ini kita bisa menggunakan gambar atau grafik-grafik multimedia yang lainnya. Yang kedua itu memudahkan pemahaman audiens. Bisa kita bayangkan kalau misalnya seseorang itu hanya ngomong saja gitu tanpa menunjukkan sesuatu atau suatu visual atau suatu pembuktian gitu. Maka kita juga bingung. Tapi karena adanya slide presentasi ini, kita jadi bisa lebih mengerti lah dia yang dimaksud sama pembicaranya itu apa. Yang ketiga itu membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Nah, selanjutnya ini tampilan awal dari Microsoft PPT. Lebih kurang dia sama seperti Microsoft Word, hanya saja dapat kita lihat pada menu tab-nya ini. Dia ini ada transition, animation, slideshow, record. Dan itu berbeda sama Microsoft Word. Dan juga ini tampilannya berbeda. Yang dimana kalau Microsoft Word itu dia kertasnya itu memanjang ke bawah. Yang pastinya itu untuk dokumen. Tetapi kalau Microsoft PowerPoint dia hanya seperti ini saja. Yang bisa kita tambahkan title atau sebuah poin-poin gitu. Selanjutnya ini template PowerPoint. Jadi kalau misalnya kita menggunakan PowerPoint itu, kita tidak harus mendesain dari awal gitu. Kita juga bisa mengambil desain-desain yang dibuat sama orang di internet dengan cara mendownloadnya. Di sini ada dua link. Yang pertama itu dari Microsoftnya sendiri atau dari Slidesgo. Slidesgo ini seperti komunitas lah. Atau kita juga bisa menggunakan alternatif lain yang juga terkenal seperti Canva. Untuk Microsoft PowerPoint itu aja sih. Karena semua orang pasti tahulah apa itu PowerPoint, apa itu slide untuk presentasi. Selanjutnya kita masuk di Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu perangkat lunak atau pengolah angka atau spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan sama Microsoft Corporation untuk mengorganisir, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau lembar kerja. Jadi pada Microsoft Excel ini ada beberapa komponen juga yang wajib kita ketahui seperti sel. Sel itu adalah bagian kotaknya ini. Jadi yang bagian kotak ini itu disebut sel. Dan ini yang bagian memanjang ini adalah baris. Dan yang memanjang ke bawah adalah kolom. Itu saja yang perlu kita ketahui. Selanjutnya manfaat Excel. Yang pertama itu pasti memudahkan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan. Dikarenakan Microsoft Excel ini banyak digunakan sama orang-orang akuntan atau orang-orang ekonomi lah untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua itu memudahkan penganalisaan data mulai dari pengecekan, pembersihan, dan penyajian data. Jadi Microsoft Excel ini bisa memudahkan kita dalam istilahnya filtering data lah. Di situ kita bisa ngecek, kita bisa filter, kita bisa sajikan juga. Menyajikan ini bisa dengan grafik atau tabel pivot yang disediakan sama Excel sendiri. Yang ketiga itu ada mengelola data yang berjumlah banyak dalam bentuk tabel dan menyediakan fitur visualisasi data dalam bentuk grafik atau diagram. Jadi di Excel ini biasanya kita bisa mengelola data dalam jumlah banyak yang pastinya dalam bentuk tabel. Lalu kalau kita udah filtering, kita kelola datanya itu, kita bisa visualisasi dalam bentuk grafik atau diagram.
Nah, selanjutnya ini ada fungsi pada Excel. Yang pertama itu upper. Upper ini dia itu mengubah semua huruf pada teks yang kita pilih itu menjadi huruf kapital. Dan upper ini fungsinya ini sama dengan upper kolom data. Kolom Ingat untuk membuat fungsi pada Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Yang kedua itu ada right. Seperti namanya juga right itu mengambil jumlah karakter dari kanan sebuah teks. Untuk fungsinya dapat kita lihat pada sini. Right, kolom data, baru urutan angka. Urutan angka yang dimaksud ini adalah berapa banyak huruf yang mau kita ambil. Kalau misal secara default itu right ini dia mengambil nilai satu. Tapi kalau misalnya kita mengambil dua atau tiga atau lebih dari itu, kita bisa menginput angka pada urutan angka ini. Yang ketiga itu ada left. Sama seperti right, hanya saja dia mengambil dari sisi kiri sebuah teks. Selanjutnya itu ada concatenate. Concatenate ini menggabungkan dua data atau lebih teks dari rentang sel. Dapat kita lihat ini rumusnya. Concatenate, ingat selalu menggunakan huruf kapital concatenate. Baru kolom data yang kita pilih, titik koma, simbol. Ingat simbol ini dia bisa berupa garis atau apa, itu terserah kita. Kalau misalnya kita hanya membuat spasi saja, maka nggak usah buat aja tanda petik dua, nggak usah diisi apa-apa. Baru kolom data kedua. Selanjutnya itu average. Average ini mencari nilai rata-rata dari beberapa data. Untuk implementasinya nanti kita bisa lihat. Selanjutnya count. Jadi count ini dia menghitung sel yang mengandung angka. Jadi untuk count ini dia hanya menghitung yang elemennya itu angka. Dia nggak bisa menghitung berisi teks, tanggal, atau sel kosong. Jadi count ini hanya khusus untuk angka. Kalau counter, selanjutnya itu counter itu bisa menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Dan ini dia bisa mengandung angka atau yang atau berupa teks atau yang lain lah begitu. Selanjutnya ini sum. Sum itu adalah menjumlahkan nilai dalam satu range. Jadi kalau misalnya apa kita itu bisa menjumlahkan nilainya menggunakan fungsi. Itu saja. Langsung saja kita ke prakteknya. Yes. Ya, jadi di sini saya udah ada sebuah data lah. Ini sebuah daftar nilai. Ini ada ketentuannya. Untuk jenis kelamin sudah ditentukan. P atau W berisi satu huruf paling kiri dari jenis kelamin dan huruf besar. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, untuk dia ngambil dari sisi kiri, maka kita akan menggunakan left. Di sini kita menggunakan left, buka kurung, pilih kolom yang ingin kita buat, dan enter. Gitu saja. Dan sudah jadi. Tetapi karena ketentuan di sini adalah huruf besar atau huruf kapital, maka di Excel itu kita bisa menggabungkan lebih dari satu fungsi. Tadi untuk huruf kapital kita menggunakan upper. Maka kita langsung saja sini upper, buka kurung, dan jangan lupa tutup kurung, enter. Maka dia jadi huruf besar. Ini kalau udah begini, untuk yang selanjutnya itu kita nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Kita cukup ke ujung kanan kolom selnya ini, lalu kita klik kiri mouse dua kali. Maka dia langsung terbuat. Itu langsung mengikutin. Nah, itu untuk yang left dan upper. Baru di sini dia minta tiga nim belakang dari ini. Untuk nggak tiga nim belakang itu ada di right. Maka kita menggunakan fungsi right. Di sini dapat kita langsung praktekkan. Jangan lupa tanda sama dengan right, buka kurung, pilih selnya. Karena dia minta tiga nim belakang, maka kita menggunakan ini urutan angka 3, enter. Maka dia langsung terbuat. Seperti yang saya bilang tadi, kita nggak perlu ngetik satu-satu lagi, klik aja di sini.
dia langsung terbuat. Selanjutnya untuk ID Lab, kita dapat lihat ID Lab itu berisi gabungan dari kolom jenis kelamin pria atau wanita dan tiga nim belakang. Untuk menggabungkan tadi, kita menggunakan concatenate. Di sini langsung saja concatenate. Ini adalah kolom satu, titik koma, sim karena simbol yang digunakan adalah garis, maka kita menggunakan garis, titik koma lagi, dan pilih kolom tiga nim belakang. Enter. Ya, maka dia langsung terbuat. Kita bisa klik kanan langsung dan sudah. Itu untuk penggunaan left, upper, right, sama concatenate. Selanjutnya di sini kita akan mencoba beberapa fungsi seperti yang kita lihat tadi. Mana dia? Ini sum. Jadi sum itu untuk menjumlahkan beberapa nilai. Kita tinggal pilih dan enter. Maka dia langsung terjumlahkan. Sebenarnya bisa kita menggunakan satu-satu seperti ini. Sama dengan ini tambah. Nah, maka hasilnya juga sama. Hanya saja kalau misalnya itu udah banyak, maka kurang efektif. Kita bisa menggunakan fungsi sum saja. Enter. Begitu. Dan langsung, nah, gini. Tetapi untuk nilai itu adalah berisi rata-rata, maka kita menggunakan average. Average. Kita upload nilainya dan enter. Maka itu langsung terisi. Dan jadi seperti ini. Itulah fungsi average dari Excel. Selanjutnya, ini soal berapa banyak mahasiswa. Di sini kita menggunakan fungsi count dan fungsi counter. Ingat, fungsi count itu hanya berfungsi kita jika suatu kolom itu berisi angka. List count. Jadi kalau misalnya kita menggunakan count, yang kita blok itu adalah yang ini, yang nimnya. Enter. Kok nggak bisa? Yang nim. Maka dia langsung pilih 27. Tapi kalau misalnya count, kita blok malah yang huruf, enter, maka dia nggak bakal terbaca. Dia akan terbuat 0. Jika kita mau hmm, memblok yang ini jenis kelamin atau nama yang berisi teks, maka kita bisa menggunakan counter. Enter. Maka dia langsung terisi 27. Jadi untuk Excel pertemuan awal itu aja sih yang perlu dijelaskan. Tapi ada juga seperti count blank. Count blank itu dia salah satu dari count juga. Seperti namanya blank itu menghitung kolom yang kosong, tetapi tidak pakai tidak kita pakai saat ini. Jadi yang ini aja harus dipelajari. Itu saja untuk materi hari ini. Dan juga itu pasti saya buat tugas maya untuk pertemuan kali ini. Tugas maya itu dikerjakan karena itu sebagai nilai kehadiran kalian selama online. Jadi saya buat satu tugas untuk jumlah kehadiran dua kali, pertemuan 4 dan 5. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas maya itu, maka saya anggap absen. Kalau misalnya ada kendala seperti hmm, laptopnya error atau nggak punya laptop, itu langsung hubungi aja. Boleh di grup atau melalui komting hubunginya dan ceritakan kendalanya supaya bisa aku cari solusinya bagaimana. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera bagi kita semua.